Ibu, istrinya marah malah semakin marah, istrinya ngambek ikut ngambek, bukan gitu. Seharusnya istri marah, istri ngambek, itu memang wanita ini kan makhluk yang dipengaruhi oleh hormon kan, oleh mood dan lain sebagainya. Itu harus dikenali gitu loh. Dan ini dijelaskan oleh Nabi SAW, artinya, oh ternyata ada tabiat-tabiat wanita seperti itu. Aku pemimpin, aku ini punya amanat, aku harus lebih baik dengan dia. Kenapa? Karena secara praktek Rasulullah dan para sahabat bukan mengabuse wanita. Apa kata Nabi malah? Hendaknya kalian memberikan nasihat tentang wanita dengan cara yang baik. Makanya siapa dari laki-laki muslim yang memperlakukan istrinya dengan cara yang tidak baik, maka sejatinya dia telah keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia sudah berbuat kemaksiatan, kezoliman. Karena Islam itu tidak pernah memperbolehkan seorang laki-laki menyakiti wanita. Nggak boleh. Yang kayak gini Bang Der bukan cuma satu orang. Banyak laki-laki yang mereka itu ternyata menyakiti istrinya. Meskipun dia sudah ngaji. Hatta yang udah ngaji. Masa sih Ustaz? Makanya di antara rumah yang berkah adalah rumah yang tenang, tidak teriak-teriak, tidak ribut-ribut, tidak angkat suara. Karena sikap ribut-ribut, angkat suara, teriak-teriak ini menghilangkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut. Maka suami istri jaga perkataan. Kalau ngomong sama pasangan, jangan yang menyakitkan hati. Pilih-pilih kata sebelum diucapkan. Pilih-pilih kata sebelum diketik. Kalau salah ketik segera diedit. Jangan bicara asal-asalan terhadap para pasangan. Ini menimbulkan kegaduhan, ribut, kebencian. Wanita baper, suka bawa perasaan. Laki-laki harusnya lebih bisa mengontrol untuk berucap kata-kata yang baik terhadap istri. Istri juga berusaha mengucapkan kata-kata yang baik kepada suaminya karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dianjurkan meletakkan tangan di bagian depan kepala istri dengan mengucapkan di ubun-ubun kepalanya ya. Kalau Anda yang sudah terlanjur melalui rumah tangga dan belum membaca doa ini, belum terlambat. Anda coba terapkan ya. Dan karena makna doa ini dalam sekali gitu. Apa isinya? Perhatikan. Nabi SAW memerintahkan maksudnya dalam hadis riwayat Abu Daud dengan sanad sahih ya. Bismikallahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Artinya dengan namamu ya Allah aku memohon kepadamu untuk mendapatkan kebaikan dan kebaikan yang menjadi perilakunya. Maksudnya kebaikan perempuan ini sebagai istriku dan kebaikan sikap-sikapnya. Dan aku memohon perlindungan dari keburukan dan keburukan yang menjadi perilakunya atau sikapnya. Jadi artinya supaya yang ada hanya kebaikan saja. Ini sunnah Nabi SAW dan banyak sekali suami tidak jalankan masalah ini. Saya pulang ke rumah kadang-kadang istri saya tanya ada makanan? Nggak ada. Mau beli makanan di sebelah? Beli aja makanan. Ada apa? Sini bawa. Toh makan. Untuk apa saya ribut dengan masalah makanan? Tinggal beli makanan di sebelah makan. Bismillah, alhamdulillah. Yang penting lapar sudah hilang, habis. Dunia begitu kok. Masuk lihat pakaian saya mana yang ini. Oh belum dicuci. Baiklah. Yang ada saja saya pakai. Clear. Selesai. Jelas kok. Aman saja gitu kan. Gak ada sesuatu yang harus kita ributkan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalimat yang mulia. Seseorang mukmin harus, orang muslim harus menjadikan dunia ini seperti kamar mandi. Seperti WC-nya. Dia datang, selesaikan hajatnya, dia pergi. Dunia cuma begitu saja. Maksudnya, tidak usah terlalu berlebihan. Hajat diselesaikan, penting, kemudian sudah. Gitu. Seperti itulah. Halal-halal, haram-haram. Halal tinggal, nikmati, halal tinggalkan. Nikmatin yang mampu saja yang ada. Sudah. Kalian benci sama pasangan hidup kalian. Ceraikan mereka, balikin ke orang tuanya. Jangan. Engkau mau nikah sama siapa? Enggak, saya mau cari yang lurus. Enggak ada bengkok semuanya. Itu mau kemana? Enggak ada di Purwakarta, Ustaz. Lurus-lurus, enggak ada. Kemanapun, ke ujung dunia semuanya. Baik kok, antum mau ganti istri 20 kali. Ya Allah, ternyata kayak gini semua perempuan. Ya memang kayak gitu. Fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kalian benci sama mereka, boleh jadi yang kalian benci itu ternyata Allah jadikan banyak kebaikan di sana. Mungkin istrimu tidak pandai memasak, tapi istrimu pandai mengaji. Mungkin istrimu memberikan makanan, ya Allah, kok kayak gini ya makanan. Apa anak salah pilih istri? Anak kalau makan di rumahnya tetangga kok enak terus ya. Padahal tetangga itu punya masalah. Sama. Ya Allah, ini istri anak makanannya enak tapi ngajar ngaji anak gak bisa ya Allah. Astagfirullah. Oh, istrinya tetangga barusan suaranya enak ya. Apa anak salah istri? Padahal sama-sama semuanya jemaah.
Semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Maka fokus kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Nanti akan ada di hari kiamat orang yang masuk neraka, Bapak Ibu sekalian, kemudian dikeluarkan. Maka ahli neraka akan bertanya, apa amalnya orang ini? Kok bisa dia selamat? Gitu kan? Maka dikatakan karena oleh para malaikat, mereka orang-orang ini punya teman-teman yang baik dulu di dunia, yang akhirnya membantu mereka. Karena kata Nabi SAW, nanti orang-orang soleh pada saat masuk ke surga, mereka Allah mudahkan untuk mengingat semua temannya. Ya mungkin kita salah satunya, mungkin kita sedikit amalnya, tapi dia ingat kita. Lalu Allah mudahkan dia untuk mengatakan, ya Allah dulu ada temanku si fulan, pernah saya berteman sekali, 2 kali bertemu gitu ya. Izinkan saya membantunya. Kata Nabi SAW, Allah berkata padanya, pergilah ke neraka, keluarkan. Disuruh keluarkan, maka dikeluarkan dari neraka. Dan orang-orang yang pergi menjemput orang-orang di neraka tidak akan kena api neraka. Mereka tidak akan kena, mereka akan diselamatkan. Ketika ibumu selalu memanggil dan memilih meminta bantuan padamu di antara para saudaramu yang lainnya, selalu merepotkanmu, maka ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mengantarmu kepada ibadah yang Dia khususkan untukmu. Maka janganlah kamu menyia-nyiakannya, sebab baktimu akan menghantarkanmu ke surga. Tolong perhatikan, jangan sampai suatu hari istrimu memendam, bukan cinta yang dia pendam kepadamu, tapi rasa sakit yang dia pendam, yang dia akan laporkan hari itu bukan kepada orang tuanya, tapi kepada pencipta langit dan bumi ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami, kata Allah, akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Nggak akan ada yang dizalimi. Walaupun amalanmu itu sebesar biji sawi, kami akan datangkan dan cukup kami sebagai penghisap. Maka hendaklah para lelaki tahu diri terhadap istrinya. Perempuan lebih banyak perasaannya. Maka kalau perempuan ngomel, dengar saja Pak. Nggak usah dijelaskan apa dia mau. Dengar aja. Karena memang dia cuma mau didengar. Oh, dengar aja. Oh, ya, dengar aja, dengar. Tapi nggak tahan saya Ustadz. Ya tidur. Rumus menghadapi perempuan itu, ilmu paling efektif, sabar. Diam, nggak usah dijelaskan. Biar dijelaskan nggak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudah Pak, lebih diam aja. Dijelaskan 1, muncul pertanyaan 2. Dijelaskan tuntas yang 2, muncul lagi pertanyaan 3. Sudah tuntas semuanya, dia ungkap lagi yang 5 tahun yang lalu. Itu, maka dengarkan saja. Ada saatnya nanti dia bilang, baru dia sadar itu. Iya sebenarnya itu saya emosi aja itu hari Pak. Begitulah perempuan. Antum laki-laki, antum harus tahu bahwasanya di antara ibadah yang mulia adalah perhatian terhadap istri. Makanya Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian di sisi Allah yang terbaik bagi istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah suami yang terbaik bagi istriku. Nabi mengucapkan ini, menunjukkan bahwasanya pintu pahala bukan cuma salat, bukan cuma baca Quran, bukan cuma sedekah. Ente berbuat baik sama istri, perhatian sama istri juga pintu pahala. Bahkan al-khairiyah, keterbaikan di sisi Allah bisa Anda raih dengan bermuamalah yang baik sama istri. Kalau Nabi berkata, haram hukumnya bagi seorang suami berbaik-baik kepada wanita lain selain istrinya, apapun alasannya, termasuk dalam urusan kerja. Sikap baik yang berlebihan tanpa batas hanya membuka peluang bagi godaan dan merusak kepercayaan. Ingat, kehormatan seorang suami terletak pada kemampuannya menjaga hati dan kesetiaan. Istri adalah prioritas, dan semua interaksi dengan wanita lain harus dijalani dengan batasan yang jelas. Bahwa sedekah pertama yang jenisnya infak nafkah itu mutlak diberikan kepada keluarga dahulu. Istri, anak-anak, keluarga di rumah. Baru kelebihannya kemudian diteruskan untuk diberikan keluar, untuk beramal soleh. Itu pun mesti kompak suami dan istri. Tidak ada yang ditutupi. Ya, ayo diskusi dengan baik. Sayang, hari ini alhamdulillah aku dapat segini, gaji standar kita segini. Ayo kita cari surga kita dengan ini. Karena prinsip harta itu ketika dititipkan oleh Allah, itu muaranya surga.
Ya, Quran surah ke-28 ayat 77. Quran surah 28 ayat 77. Paling kiri sebelah bawah di mushaf.